Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa raganya Nabi Muhammad ada dalam kekuasaannya, la khulufu famis shaim, sesungguhnya bau mulutnya orang puasa, atyabu ada lebih wangi, indallahi di sisi Allah, min rihil miski daripada minyak, daripada bau kasturi. Kalau di alam manusia ini, ya orang puasa itu bau mulutnya nggak enak. Karena ketika perut ini kosong, bau mulut itu jadi berubah nggak enak. Ketika kita tidak makan, tidak minum, bau mulut itu juga berubah. Menurut manusia ini baunya nggak enak, tapi karena ini bau tidak enak itu ditimbulkan karena taat kepada Allah yaitu puasa, maka di sisi Allah lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Nah, ini orang-orang ahlullah, bangsa wali-wali itu hidungnya kadang-kadang sudah berubah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Maka dia ini kalau berdekatan orang puasa itu merasa berbau wangi. Ini orang-orang bangsa hidung wali ini. Tapi yang hidungnya itu hidung banyak maksiat. Ini lain lagi nanti. Jadi sebagaimana taat itu ada baunya, maksiat itu ada baunya juga. Kadang-kadang Allah tampakkan tuh bau itu, Allah tampakkan. Maka karena baginda Nabi SAW itu orang yang suci dari maksiat, keringatnya itu jadi wangi. Ini mukjizat. Tapi ada juga para wali yang begitu, termasuk Maulana Zakaria. Saya pernah dikasih cerita sama khotimnya Maulana Zakaria ini. Maulana Zakaria kadang-kadang pakai pakaian itu 1 bulan nggak ganti, tapi wangi aja nggak berbau. Padahal orang dia yang suka makan minyak, makan daging, makan makanan yang membuat bau, tapi Maulana Zakaria ini wangi aja. Karena hidupnya itu sudah hidup taat. Kamu itu juga sudah taat semua. Zahirnya, ya. Kadang-kadang hatinya itu masih ada maksiatnya. Kalau zahirnya kamu itu sebenarnya sudah mengarah jadi wali lah zahirnya itu. Mulai pagi sampai malam baca Quran aja. Padahal yang dinilai oleh Allah itu bukan hanya zahir saja, hatinya juga dinilai. Waktu kamu baca Quran tuh ingat sama Allah atau tidak? Nah, kalau waktu ngaji ingat dunia, ingat rumah. Wah, ini Ramadan begini, rumah nih makan ayam terus. Saya di sini makan tewel. Nah, maka ngaji sambil ingat-ingat ayam saja. Maka ini nilainya nggak tahu, paling nilainya ya nilai ayam. Nah, wali-wali itu zahirnya, batinnya itu semua itu taat kepada Allah.
Tapi zahirnya sudah taat ini ya sudah lumayan bagus, tapi kita tingkatkan. Ini duduk di sini kelihatannya zahirnya taat semua itu, tapi hatinya nggak tahu. Kalau ditampakkan hatinya dikasang sound system itu, ruame ini hatinya itu. Ada macam-macam. Ada yang ingin ilmu, ada yang ingin akhirat, ada yang ingin makan, ada yang ingin kencing, ada yang ingin apa-apa. Itu Allah semua tahu apa yang kamu buat itu. Dan itu ada nilai ini semua. Aing tutu ma fi anfusikum au tubdu yuhasibku wa in tukhfu ma fi anfusikum au tubduhu yuhasibkum billah. Yang kamu sembunyikan dalam hati atau kamu zahirkan ada urusannya itu. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, kan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu lupa. Saya itu keluar di Ponorogo, kampungnya mana lupa saya juga. Ketemu satu kiai, dia bilang sama saya ini heran pada diri saya sendiri. Heran apa Pak Kiai? Itu kalau ada orang maksiat itu oleh Allah SWT saya itu dikasih kayak tahu gitu, baunya itu tidak karuan. Terutama orang liwat atau orang zina, itu baunya nggak tahan betul ya. Oh begitu ya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya panjang ini. Ya. Pokoknya dia itu oleh Allah SWT dikasih seperti itu hidungnya itu. Setelah ngomong begitu, saya itu mikir-mikir, wah Kiai ini bahaya juga ini. Ya. Nanti bisa membau saya. Ya, nggak lama terus meninggal. Ya. Saya putar-putar, saya lihat lagi sudah meninggal. Loh, oh iya, ini kalau hidup terus sudah bahaya ini. Sudah awal-awal dakwah dulu, sudah lupa namanya siapa. Pokoknya tapi di Ponorogo sana. Lissaimi bagi orang puasa farhatani, dua kegembiraan. Yafrahuma, yang dia akan gembira dengan dua kegembiraan itu. Idza fara, yang pertama ketika dia berbuka, fariha maka dia gembira. Wa idza laqiya, tapi bukannya gembiranya lain. Kalau berbuka gembiranya karena makan. Ya, karena minum. Tapi kalau nanti di akhirat, wa idza laqiya, maka ketika dia berjumpa Rabbahu kepada Tuhannya, fariha maka dia gembira bisaumihi dengan puasanya. Di dunia gembiranya ketika berbuka, tapi di akhirat gembiranya karena dia puasa. Masya Allah. Maka semua puasa ya. Nanti setelah Ramadan ya. Karena manusia itu beramal itu kan kepada Allah. Amalan yang oleh Allah SWT dianggap istimewa ya jadi istimewa. Kalau amalan itu dianggap oleh Allah SWT biasa ya jadi biasa. Karena kita ini kepada Allah. Jadi amalan itu tidak bisa hanya sekedar nilainya dianalisa oleh otak. Kamu itu amal bukan untuk manusia.
Kalau penilaian manusia yang mungkin yang paling istimewa itu kalau orang tuh bagi-bagi duit tiap hari, menyiapkan rumah, menyiapkan jalan, itu amalan paling istimewa. Karena itu dirasakan manfaatnya oleh manusia, itu baik juga. Tapi nanti di sisi Allah itu Allah menilai itu tidak seperti kita menilai. Wallahu a'lam sudah. Kadang-kadang perkara dianggap oleh manusia kecil ternyata besar di sisi Allah. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu kira itu perkara kecil, padahal itu perkara besar di sisi Allah.